Oke, selamat siang anak-anak semuanya. Kembali lagi bersama saya, Pak Agus, di pelajaran Matematika Peminatan untuk anak-anak kelas 12 MIPA, khususnya anak-anak di SMA Metodis Bangkok. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi trigonometri khususnya. Nah, materi ini merupakan lanjutan dari materi turunan fungsi aljabar yang sudah kita pelajari bersama-sama di matematika wajib di kelas 11. Oke, jadi sebenarnya secara konsep, secara dasarnya kalian sudah tahu apa itu turunan ya, tetapi di kelas 11 kalian belajarnya turunan fungsi aljabar. Nah, di kelas 12 ini kalian belajarnya yang turunan fungsi trigonometri. Oke, langsung saja. Oke. Untuk turunan fungsi trigonometri ini, oke ya, untuk turunan fungsi trigonometri ada beberapa rumus dasarnya, oke ya. Oke, rumus dasarnya. Saya buat di sini. Rumus dasar. Nah, yang pertama itu adalah fx atau sama dengan y itu sama dengan sin x. Nah, ya itu yang pertama. Fx atau sama dengan y itu sama dengan sin x. Nah, turunan artinya ya, untuk turunan fungsi trigonometri berarti turunan pertama dari fungsi sin x ini berapa atau apa, seperti itu. Maka kita langsung pakai saja yang fungsi y ini. Maka turunan kan berarti y pangkat 1 atau y aksen namanya ya. Y aksen. Berarti y aksen dari sin x atau turunan pertama dari fungsi sin x adalah, ingat ya, turunan dari sin itu adalah cos. Maka y aksen sama dengan cos x. Itu diingat. Itu yang pertama. Oke ya, ini yang pertama. Untuk sin x itu turunannya adalah cos x. Oke, yang kedua, fx atau sama dengan y itu sama dengan cos x. Atau turunan pertama y aksen dari cos x ini sendiri, turunan pertamanya adalah, ingat, turunan dari cos x, oke ya. Turunan dari cos x adalah min apa? Min sin x. Oke ya, jadi tahu bedanya antara turunan sin x dengan turunan cos x. Ya, sekali lagi, turunan sin x adalah cos x. Ini, sedangkan turunan dari cos x adalah min sin x. Oke ya. Oke. Kita lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah pengembangan dari rumus dasar turunan trigonometri sendiri. Jadi, ada 4 pengembangannya. Kalau tadi rumus dasarnya itu ada 2, yaitu untuk sin, untuk fungsi sin dan fungsi cos. Nah, untuk pengembangannya ada 4. Ya, yang pertama untuk turunan dari fungsi tangen atau dari tangen. Ya, yang kedua dari turunan dari kotangen. Yang ketiga turunan dari sekan. Dan yang keempat turunan dari kosekan. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai pengembangan rumus dasarnya ini. Oke ya. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah turunan dari tangen ya. Bagaimana mencari turunan dari tangen ya. Oke. Misalkan diketahui diket ya, fx itu sama dengan tan x gitu ya. Nah, maka turunan pertama dari tan x itu apa gitu ya. Kita akan cari. Nah, kita tahu bahwa fx sama dengan tan x. Tan x itu merupakan sin
X per cos X, ya. Sin X per cos X. Nah, di dalam turunan fungsi aljabar, di pembagian fungsi aljabar, itu berlaku misalkan fx sama dengan ux per vx, itu berlaku bagaimana? Berlakunya adalah u aksen v min u v aksen per v pangkat 2. Oke ya. Oke, kita punya rumus dari fx sama dengan tan x adalah, kita tahu tan x itu adalah sin x per cos x, ya. Kita tahu sin fx itu adalah kita tahu tan x itu adalah sin x per cos x. Maka kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah pembagian dari fungsi turunan, ya. Kita lihat kalau di turunan, kalau misalkan ada pembagian turunan, berarti berlaku misalkan fx sama dengan u per v, berarti berlakunya adalah u aksen v dikurang v aksen u dibagi v kuadrat. Nah, dari fx sama dengan sin x per cos x, kita tentukan mana yang v, mana yang u. Nah, kita lihat. Ternyata sin ini adalah u, kemudian cos x ini adalah v. Maka kita misalkan, misal kita punya u-nya adalah sin x, maka u aksen sama dengan cos x. Kemudian kita punya v itu adalah cos x. Kita tahu turunan dari cos adalah min sin x. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya ini, ke dalam rumus pembagiannya. Maka f aksen x sama dengan u aksen v dikurang v aksen u per v kuadrat sama dengan u aksennya adalah cos x itu sendiri, maka cos x dikali dengan v-nya adalah cos x, maka dikali dengan cos x. Kemudian tandanya ini tanda minus, berarti minus dikurang dengan v aksen ya. Kurang dengan v aksen. V aksennya adalah min sin x. Kemudian dikali dengan u-nya adalah sin x. Kemudian dibagi dengan v kuadrat. V-nya adalah cos x, berarti cos kuadrat x. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan kan ini. Mana? Ya, dari sini kita tarik ke sini. Dari sini kita bisa sederhanakan. Di sini ada cos x dikali cos x, itu berarti cos kuadrat x. Kemudian di sini ada minus ketemu minus, berarti positif ya. Positif, minus ketemu minus, minus dikali minus positif, ya. Kemudian di situ ada sin x dikali sin x, berarti ditambah kan? Berarti ditambah. Ditambah apa? Ditambah sin kuadrat x. Kemudian dibagi dengan cos kuadrat x. Nah, kita tahu identitas trigonometri bahwa cos kuadrat x ditambah dengan sin kuadrat x sama dengan cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x sama dengan 1, identitas trigonometri. Kemudian di bawahnya adalah cos kuadrat x. Oke, saya buat catatan di sini ya. Identitas trigono, yaitu cos kuadrat x ditambah dengan sin kuadrat x sama dengan 1. Biar diingat ya. Nah, ini udah selesai belum? Belum, ini masih bisa kita sederhanakan. 1 dibagi cos kuadrat x, ini juga identitas. 1 per cos adalah ayo identitas. 1 per cos adalah sekan kuadrat
X. Demikian. Jadi turunan dari fx sama dengan tan x adalah sekant kuadrat x. Oke ya.